Yunus. Anu tadi kurang dibaca, anu letakna aya dina surat Al-Anbiya. Di antara para nabi sareng rasul anu kisahna ku Allah Subhanahu wa taala dicaritakeun dina Al-Qur'an adalah Nabiullah Yunus alaihi salam. Bahkan nama beliau sendiri itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala janten salah sawios nama surat, yaitu surat Yunus urutan ke-10. Nah, kenapa kisah Nabi Yunus diceritakan ke Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an? Nah, tentu karena dari kisah ini banyak hikmah-hikmah anu kurang bisa diambil pelajaranana. Misalnya di surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Wa dhannuni, dan ingatlah kisah tentang Dhunnun. Dhunnun itu adalah Nabi Yunus. Wa dhannuni, dan ingatlah kisah tentang Yunus. Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan jengkel, dalam keadaan marah, dalam keadaan pundung. Jadi para warga rahimakumullah, Nabiullah Yunus alaihissalam diutus ke Allah Subhanahu wa taala supaya ada wahan kaum Ninawa. Akan tetapi kaum Ninawa sekian lama didakwahan ke Nabi Yunus, barandel gitu, teu lurus, teu daek ariman. Alih-alih beriman, kaum Ninawa malah memusuhi, menentang. Nah, sekian lama didakwahan kaum Ninawa supaya beriman, bertauhid ke Allah Subhanahu wa taala, malah memusuhi barandel. Nah, Nabi Yunus jengkel. Ini boga umat kieu teuing bahasa urang. Jengkel Nabi Yunus. Akhirnya ini meninggalkan kaumnya. Bahkan di satu riwayat Nabi Yunus sudah mendoakan azab untuk kaumnya sebab para andal. Padahal jamaah rahimakumullah belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Can ayat perintah di Allah untuk meninggalkan kaum Ninawa, apalagi mendoakan azab untuk mereka. Can ayat. Tapi karena Nabi Yunus jengkel, keuheul gitu diajak bener teu nurut wae. Indik minta bahasa urang mah pundung gitu. Pundung. Wah, tinggalkeun. Keun ta rasakeun azab ti Allah. Eta maksudna yang eta. Wa dhannuni, dan ingatlah kisah tentang seorang Yunus Dhunnun. Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan jengkel, marah. Dan ternyata para warga rahimakumullah, tindakan Nabiullah Yunus ini salah. Tindakan Nabiullah Yunus ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu pelanggaran. Sebab can aya perintah untuk itu. Nabi Lut meninggalkan kaumnya, ngadoakeun azab untuk kaumnya, memang udah diperintah. Nabi Nuh udah diperintah. Nabi Ibrahim meninggalkan kaum udah diperintah. Nabi Yunus mencari.
Nah, karena ini merupakan satu pelanggaran, kalimat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa dhanna allan naqdiru alaihi. Karena tindakan Yunus ini adalah satu pelanggaran, maka akan ditegur, akan diberi peringatan. Wa dhanna allan naqdiru alaihi, harus ditegur. Nah, teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap tindakan salah Nabiullah Yunus alaihissalam adalah, kita sama-sama tahu, Allah jadikan Nabi Yunus dilempar ke laut, kemudian dimakan ikan, dicaplok ke laut. Nah, kisah lengkapnya silakan cari. Bahkan Al-Quran menggambarkan tentang kondisi penderitaan Nabi Yunus ketika ayah dina perut ikan. Gambaranana fi dzulumatin salas. Nabi Yunus ada dalam 3 kegelapan. Pertama, kegelapan malam, kedua kegelapan laut, ketiga kegelapan perut ikan. Bahkan di riwayat anu sanes, ikan anu nyaplok Nabi Yunus itu dicaplok deui ikan anu paling besar. Nah, itulah nun. Dunun itu. Jadi di riwayat sanes mah nu disebut ikan nun teh ikan anu nyaplok Nabi Yunus gitu. Jadi ayat 2. Jadi Nabi Yunus itu ayat dina 2 perut ikan. Betapa menderitanya. Nah, tetapi para warga rahimakumullah, akhir cerita tentang Nabi Yunus, nah ya poin intinya anu pribadi disampaikan. Akhir cerita tina kisah Nabiullah Yunus alaihissalam endingnya adalah Nabiullah Yunus alaihissalam diselamatkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Itu di akhir kisahnya. Di akhir kisah Nabiullah Yunus alaihissalam, Allah tutup dengan kalimat ini, dengan ayat ini. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Kami kabulkan doanya, kami selamatkan dia dari penderitaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Jadi para warga rahimakumullah, gambaran simpelnya adalah Nabiullah Yunus alaihissalam melakukan melakukan satu kesalahan, meninggalkan kaumnya pundung, padahal can ayat perintah, padahal hidayah milik sahab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kesalahannya itu dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dibuat tersiksa dalam kegelapan-kegelapan tadi, dina perut ikan, tapi akhirnya beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian diselamatkan. Jadi Nabi Yunus adalah nabi yang beruntung. Termasuk kaumnya para warga rahimakumullah. Begitu Nabi Yunus diselamatkan, Nabi Yunus kembali ke kaumnya. Ternyata selama kaumnya ditinggalkan ke Nabi Yunus, tanda-tanda azab itu udah hampir ayat. Tapi buru-buru kaumnya menyatakan iman, sehingga kaumnya sendiri mencari Nabi Yunus. Oh, ternyata benar, Yunus itu adalah nabi sareng utusan Allah. Jadi haranjakal gitu, ka mana Yunus gitu, ka mana. Akhirnya
Nabi Yunus kembali ke kaumna sudah dalam keadaan beriman ke Allah Subhanahu wa taala. Kaum anu paling beruntung kata para ulama ahli tafsir adalah kaum Nabi Yunus. Kaum Nabi Musa kan begitu menentang dakwah para nabi. Tadi kasih kesempatan turun azab. Begitu sadar, begitu menyatakan iman, tadi kasih kesempatan azab. Tapi kaum Nabi Yunus begitu sadar menyatakan iman, masih diberi kesempatan. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam sehingga di akhir beliau mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jamaah rahimakumullah, selama Nabi Yunus dalam perut ikan, selama Nabi Yunus ayah dengan teguran Allah Subhanahu wa taala, beliau sadar. Beliau sadar bahwa apa yang menimpa beliau itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Ternyata selama dalam perut ikan Nabi Yunus sadar, ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sadar, ya Allah, ampunlah ya Allah. Abdi sadar ya teguran ti Gusti. Sebab abdi ninggalkeun kaum da can waktuna. Hampura ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya abdi termasuk hamba-hamba anu zalim. Hampura. Terus gitu. Eta istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat istighfar inilah yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Yunus alaihi salam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kalimat istighfar ini bahwa setiap kali kita mendapatkan kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, merendahlah pada Allah Subhanahu wa taala lewat istighfar Nabiullah Yunus. Jadi para warga rahimakumullah, kata Rasul, siapa yang ingin dilepaskan dari setiap kesulitan, siapa yang ingin didatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, contohlah Nabiullah Yunus alaihissalam beristighfar dengan istighfarnya.